Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan sudut pada sinus, kosinus, dan tangen. Di sini ada 6 persamaan yang harus kalian hafal di luar kepala. Nah, kenapa harus dihafal? Karena persamaan ini sangat penting untuk penurunan-penurunan persamaan selanjutnya. Nah, yang pertama ada sin X ditambah Y, yaitu sama dengan sin X dikali cos Y ditambah cos X dikali sin Y. Kalau sin X kurang Y itu sama dengan sin X kali cos Y minus cos X kali sin Y. Nah, perlu diperhatikan ini di sini tandanya positif ya. Di sini juga positif. Yang ini negatif, yang di sini juga negatif gitu ya. Nah, kalau kosinus gimana? Kalau kosinus kayak gini. Cos X ditambah Y itu sama dengan cos X dikali cos Y minus sin X dikali sin Y. Kalau cos X kurang Y itu sama dengan cos X kali cos Y ditambah sin X dikali sin Y. Nah, kalau dalam kosinus, kalau di sini penjumlahan, yang di sini jadi pengurangan ya. Kalau ini pengurangan, di sini jadi penjumlahan gitu. Nah, ini bisa kita tuliskan lebih ringkasnya jadi sebagai berikut. Sin X plus minus Y itu sama dengan sin X dikali cos Y plus minus cos X dikali sin Y gitu. Ini persamaannya, rumusnya kayak gini. Kalau yang cos X plus minus Y itu sama dengan cos X cos Y minus plus sin X sin Y. Nah, di sini X sama Y itu adalah sudutnya gitu. Nah, kalau tangen gimana? Kalau tangen bisa kita turunkan dari sin dibagi cos. Misalkan tan X plus Y itu bisa kita turunkan dari sin X plus Y dibagi dengan cos X plus Y gitu. Kalau minus X kurang Y kayak gini, kita bisa tuliskan jadi sin X minus Y dibagi dengan cos X kurang Y ya, kayak gini. Nah, kalau kita jabarin nanti akan didapat hasil sebagai berikut, yaitu tan X plus Y sama dengan tan X ditambah tan Y per 1 minus tan X dikali tan Y. Nah, begitu pula sebaliknya. Kalau tan X kurang Y itu sama dengan tan X kurang tan Y per 1 plus tan X dikali tan Y. Nah, sekarang kita latihan soal. Diketahui tan X sama dengan 4/3 dan tan Y sama dengan 5/12. Dengan X dan Y adalah sudut lancip. Nah, nilai tan 2X plus Y adalah, nah kita bisa cari menggunakan rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya. Tan 2X plus Y kita bisa jabarkan pakai aturan penjabaran yang tangen ya. Berarti tan 2X ditambah dengan tan Y per 1 minus tan 2X
dikali tan Y gitu. Nah, tan 2X ini bisa kita jabarin lagi. Tan 2X kan sama dengan kayak tan X ditambah X kan gitu. Maka kita dapatkan hasil sebagai berikut. 1 minus tan kuadrat X gitu. Kita masukkan dari data yang sudah diketahui, maka ini 8/3 dibagi dengan 1 bagi 16/9. Yang ini jadi berapa nih? 9/9 ya? Gitu ya. 9 dikurangi 16 berapa? 7 ya. 7 kali 3 21 minus 72 gitu ya. Nah, kita bisa sederhanakan dengan membagi dengan 3. Ini bagi 3 berapa? 24 ya. Bagi 3 7. Minus 24/7. Nah, kita masukkan ke persamaan yang ini. Maka kita peroleh tan 2X-nya minus 24/7 ditambah tan Y-nya 5/12 dibagi dengan 1 minus 24/7 dikali 5/12. Didapat hasil minus 253/204. Gitu. Selanjutnya, ada sifat-sifat unik pada trigonometri yang diturunkan menggunakan persamaan Pythagoras. Nah, misalkan kita punya segitiga ABC, maka dengan Pythagoras kita akan mendapatkan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat gitu. Nah, dari sini kita akan mendapatkan hubungan sebagai berikut, yaitu sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Dengan X itu adalah sembarang sudut gitu. Nah, gimana ini penurunannya? Nah, ini dapat diturunkan dengan membagi rumus Pythagoras ini dengan C kuadrat gitu. Jadi, kalau kita bagi dengan C kuadrat semua, maka A per C kuadrat ditambah dengan B per C kuadrat sama dengan C per C kuadrat itu kan. Nah, sedangkan misalkan sudut X-nya itu adalah yang ini ya. Yang ini adalah sudut X gitu ya. Maka A per C itu adalah sin X kan. Maka jadi sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat B per C. B per C itu apa? Cos kan, cos X kan. Cos kuadrat X sama dengan 1 gitu. Nah, selanjutnya kita juga akan mendapatkan hubungan sebagai berikut, yaitu tan kuadrat X ditambah 1 sama dengan sec kuadrat X. Oh iya, perlu kalian tahu bahwa sec X itu adalah seper cos X. Kalau cosec X itu adalah seper sin X. Kalau kotangen ya, kotangen X itu adalah seper tan X gitu. Nah, ini bisa didapatkan dengan membagi persamaan ini dengan apa? Dengan apa yuk? Dengan B. Misalkan persamaan ini kita bagi dengan
B semua ya. Berarti A kuadrat dibagi dengan B kuadrat ditambah B kuadrat per B kuadrat sama dengan C kuadrat dibagi dengan B kuadrat gitu. Nah, A per B itu apa? A per B itu adalah tan X kan. Jadi kita akan mendapatkan tan kuadrat X ditambah dengan B per B 1 C per B itu adalah kebalikan dari cos kan. Jadi sec kuadrat X gitu. Nah, dengan cara yang sama kita juga akan mendapatkan persamaan yang ini, yang terakhir ini. Dengan membagi persamaan ini dengan A kuadrat. Nah, kalau persamaan ini kita bagi dengan A kuadrat, akan didapatkan A kuadrat dibagi dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dibagi dengan B kuadrat sama A kuadrat dibagi dengan A kuadrat. Yang ini C kuadrat dibagi dengan A kuadrat. Nah, ini menjadi 1 ditambah dengan B per A. B per A ini apa? Ini kan kebalikannya tangen kan. Jadi cot X gitu ya. Cot kuadrat X. C per A itu adalah kebalikan dari sin. Jadi cosec kuadrat X gitu. Itu ya. Nah, ini perlu kalian ingat-ingat. Kalau kalian lupa, kalian bisa menurunkan menggunakan persamaan Pythagoras.